ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم قال رحمه الله: باب استذكار القرآن وتعاهده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. Baik, ini bab yang ke-23, bab istidkaril Quran wa ta'ahudihi. Bab terus-menerus mengulangi Al-Quran dan ta'ahud. Terus-menerus dia mengikatnya. Dia mengambil pertemuan berjumpa dengannya. Jadi ta'ahud itu dia sudah menjadikan jadwal untuk membaca Al-Quran itu. Istidkar selalu dia ulangi, dia baca. Iya. Hafalan itu seperti itu tabiatnya. Kalau mau bagus hafalannya selalu dia ucapkan. Ketemu orang, dia bacakan. Ya, ketemu kawannya, dia saling saling membantu di dalam menghafal. Kalau seperti ayat Al-Quran, dia ketemu kawannya, coba saya baca satu ayat, kamu nyambungnya, terus saya sambung lagi. Nah, itu kan saling ittidkar namanya. Dan ilmu seperti itu. Setelah dia dapatkan, dia hafal, ada namanya mudzakarah. Kata Imam Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala, man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh. Fadim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Siapa yang telah mendapatkan ilmu dan selalu dia mudzakarah, mengulang-ulanginya, mengingatnya, maka akan baik dunia dan akhiratnya. Karena itu terus-meneruslah di dalam memperhatikan ilmu dan di dalam mudzakarahnya, karena mudzakarah ilmu itu adalah karena kehidupan dari ilmu itu adalah selalu memudzakarahnya, mengingatnya, mengulanginya. Ya, karena itu para salaf seperti itu keadaannya. Mereka selalu mengulangi hafalannya, memperdengarkan kepada orang, membacanya. Dan dia punya ta'ahud membacanya di dalam sholat, bacanya dalam sholat sunnah, bacanya dalam sholat malam. Ada target dia khatam dalam satu bulan berapa kali, mau 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, itu ada keterikatan dan waktu-waktu terkait dengan Al-Quran. Iya. Dan di sini dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadits Abdullah bin Mas'ud, dan hadits Abu Musa al-Asy'ari. Ada 3 hadits. Hadits yang pertama dari Abdullah bin Umar. Dikatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibilil mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Sungguhnya perumpamaan pemilik Al-Qur'an, orang yang sudah menghafal Al-Qur'an, itu perumpamaannya seperti pemilik unta yang terikat. Iya. Pemilik unta yang terikat. Jadi kalau dia selalu jaga ikatannya, dia perhatikan talinya, ya, maka akan selalu terikat unta itu. Wa in atlaqaha, kalau dia lepaskan talinya, dhahabat, maka akan pergi untanya. Maka itu seakan-akan seperti unta ada tali, kalau dia mengikatnya, akan selalu bersama dia. Tapi kalau dibiarkan saja talinya, maka akan lepas unta itu, hilang dari kepemilikannya. Itulah orang yang menghafal Al-Quran. Seperti itu keadaannya. Dan ini bab dibawakan oleh Al-Bukhari dari sudut adab. Ya. Nah, itu dari fadailul Quran. Al-Quran itu ada adab dan etika bagi siapa yang membacanya, yang membawa kebaikannya, membuat dia terjaga di dalam Al-Qurannya. Baik. Kemudian hadits yang kedua. Adapun sanad hadits ini, haddatsana Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi ad-Dimashqi. Dan ini sudah berlalu. Qala akhbarana Malik, yaitu Malik bin Anas bin Malik, Imam Darul Hijrah. Dan saya sudah terangkannya bahwa Al-Bukhari di riwayat hadits-hadits Imam Malik itu beliau bersandar kepada Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi.
Kalau Imam Muslim, beliau bersandar kepada Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi. Jadi itu dilihat sandaran-sandaran para ulama di dalam bukunya ketika meriwayatkan hadits Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' Maula Ibnu Umar. Beliau tadinya budak, dibeli oleh Ibnu Umar kemudian dibebaskan. Ya, dibebaskan. Kemudian Nafi' ini menjadi ulama yang terkenal di kota Madinah. Ya, rahimahullahu taala. Ini Nafi' beda dengan Nafi' ahli qiraah ya. Kalau Nafi' ahli qiraah itu Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nuaim. Kalau ini Nafi' Maula Ibnu Umar. Dan Nafi' Maula Ibnu Umar ini itu disebutkan bahwa beliau ini sedikit yang menghadiri majelisnya, sampai kadang sebagian majelis itu yang hadir cuma Imam Malik saja. Cuma Imam Malik saja. Tapi bersamaan dengan itu subhanallah, ya, hadits Malik dari Nafi' itu ada di dalam kutubus sittah dan ada di kebanyakan buku-buku hadits. Karena itu selalu saya ingatkan kepada para penuntut ilmu, seorang itu jangan terlalu tertipu dengan kebiasaan di masa sekarang ya. Ya, disorot dari sana sini, harus banyak tampil di tengah manusia, harus banyak dia buat media ini dan itu. Keberkahan itu Allah subhanahu wa ta'ala kadang berkahi seseorang di majelis yang sedikit, di tempat yang sedikit, ilmunya bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya, yang penting dia memenuhi syarat dari syarat ilmu, maka itu akan lebih bagus, akan lebih baik. Dari Nafi', dari Ibnu Umar. Selesai hadits yang pertama, hadits yang kedua. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. Baik, di sini Abu Wa'il meriwayatkan dari Abdullah. Abu Wa'il Syakik bin Salama Al-Kufi dari Kufa. Saya sudah terangkannya kalau rawi tabi'in Kufa meriwayatkan dari sahabat Abdullah, berarti Abdullah itu siapa? Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau rawi tabi'in meriwayatkan, rawi tabi'in berasal dari Mekah, meriwayatkan dari sahabat Abdullah, maka Abdullah adalah Abdullah bin Abbas. Kalau ada rawi tabi'in dari Medina meriwayatkan dari sahabat Abdullah, maka Abdullah di situ adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kalau ada rawi tabi'in dari Mesir meriwayatkan dari sahabat Abdullah, maka Abdullah di situ adalah Abdullah bin Amr bin As. Itu kaidah globalnya ya di dalam hal ini. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'sa ma li ahadihim ay yaqula nasitu ayatan kaita wa kait. Ya. Sangat buruk apa yang berada pada salah seorang di antara mereka ketika dia berkata, saya lupa ayat begini dan begini. Ini adab dan etika ya, kalau dia lupa, dia jangan berkata saya nasitu, saya lupa ayat. Tapi harusnya dia berkata unsitu atau nusitu. Ya, dia berkata seperti itu. Dan ini mungkin akan datang satu bab dari Al-Bukhari tentang hal ini. Ya, bal qala nusiya, bahkan harusnya bal nusiya. Harusnya dia berkata dilupakan. Kemudian kata Nabi, wastadkirul Qur'an. Selalulah istighfar dengan Al-Quran. Mengingat Al-Quran itu. Ya, jadi ini lafaz istighfar. Kalau di atas tadi lafaz al-mu'ahadah. Ya. Bainahu asyaddu tafassiyan min suduri rijali minan na'am. Karena Al-Quran ini lebih cepat terlepasnya, lebih cepat terlepasnya dari dada-dada para lelaki yang menghafalnya, melebihi lepasnya hewan-hewan ternak terlepas. Iya. Ya, kalau hewan ternak terikat itu kadang dia berputar-berputar, menarik-menarik, dia bisa lepas. Ya, ini Al-Quran bisa lebih cepat lepas dari dada laki-laki. Ya, makanya ikatannya itu selalu diperhatikan. Selalu dia periksa. Nah, itulah istidkar. Selalu dia mengingatnya, membacanya, mengulanginya. Iya. Baik.
di sanad hadits ini dikatakan haddatsana Muhammad. Dibaca dulu semua sanad tadi ya. Coba diulangi, dilanjutkan. ثم قال رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق أنه قال سمعت عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, ini ada beberapa sanad di sini ya. Yang pertama, haddatsana Muhammad bin Ar'arah. Muhammad bin Ar'arah Al-Qurashi As-Sami Al-Basri. Ya, As-Sami pakai sin ya, dari Basrah. Orang Quraisy cuma tinggal di Basrah. Qala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. Ini imamnya Amirul Mukminin fil Hadits, dari Basrah juga. Kata beliau an Mansur. Itu kaidahnya kalau Syu'bah meriwayatkan dari Mansur, Mansur itu tidak ada lain kecuali Mansur ibnul Mu'tamir. Ya, Abu Attab As-Sulami Al-Kufi, beliau dari Kufa. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il, Syakik ibn Salamah Al-Asadi Al-Kufi, Abu Wa'il dari Kufa juga. An Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali, ya. Beliau itu dari ulama Kufa, karena setelah Nabi SAW meninggal, beliau bermukim di Kufa, tinggal di Kufa. Kemudian sanad yang kedua, haddatsana Utsman, menceritakan kepada kami Utsman. Ini Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, atau dikenal dengan bahasa yang lain Utsman bin Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah Abul Hasan Al-Absi Al-Kufi. Iya. Kata beliau haddatsana Jarir, menceritakan kepada kami Jarir, yaitu Jarir bin Abdul Hamid. Jarir bin Abdul Hamid. Di tingkatan ini ada dua Jarir ya, ada Jarir bin Hazim dan ada Jarir bin Abdul Hamid. Sudah berlalu bersama kita Wahab bin Jarir bin Hazim, itu anaknya. Anak dari Jarir bin Hazim. Kalau ini Jarir bin Abdul Hamid, dia punya anak juga namanya Anas. Jarir bin Abdul Hamid an Mansur, dari Mansur ibnul Mu'tamir mithlahu, semisal dengannya. Maksudnya ini mutaba'ah untuk Syu'bah. Iya. Dari Mansur dari Abu Wa'il, semisal dengannya. Taba'ahu Bishrun, dimutaba'ah juga oleh Bishr. Bishr ini adalah Bishr bin Muhammad Al-Marwazi. Bishr Muhammad As-Sikhtiyani Al-Marwazi. Iya. An Ibn Al-Mubarak Al-Marwazi, karena dia meriwayatkan dari Ibn Al-Mubarak, Abdullah Ibn Al-Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi Al-Khurasani, imamnya negeri Maru, imamnya negeri Khurasan. An Syu'bata, dari Syu'bah. Iya. Ini mutaba'ah untuk Muhammad bin Ar'arah. Ya, mutaba'ah untuk Muhammad bin Ar'arah. Wa taba'ahu Ibnu Juraid an Abda an Syakik. Ini mutaba'ah qasirah, karena mutaba'ahnya bukan kepada Syu'bah, tapi ini mutaba'ahnya langsung kepada Mansur. Ya, Mansur kan meriwayatkan dari Abu Wa'il. Kalau ini Abdah, Ibnu Juraid dari Abdah dari Syakik. Syakik itu Abu Wa'il. Ibnu Juraid Abdul Malik bin Abdul Aziz. Adapun meriwayatkan dari Abdah bin Abi Lubaba. Ya, Abdah bin Abi Lubaba Al-Asadi Al-Kufi. Al-Asadi Al-Kufi. Baik. An Syakik, yaitu Syakik bin Salam Abu Wa'il, annahu qala sami'tu Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Qala sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Hadits yang ketiga. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاهدوا القرآن والذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. Baik, ini hadits Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Qais. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ta'ahadul Qur'an. Lakukanlah muahadah terhadap Al-Qur'an. Itu makna ta'ahud di judul bab. Ya. Selalu dia ada waktu, dia ada jadwal ya bersama Al-Qur'an. Fawalladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ini terdapat bolehnya bersumpah untuk menegaskan sesuatu hal yang penting.
walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Dan terdapat di sini penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah. Iya. Lahu asyaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha. Sungguh Al-Quran ini lebih cepat lepasnya daripada unta yang berada di dalam ikatannya. Daripada unta yang berada dalam ikatannya. Maka ini peringatannya bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran untuk selalu mengulangi hafalannya. Ada waktu dia membacanya, ta'ahud. Dia baca sendiri, dia baca dalam sholatnya, kadang dia perdengarkan ke orang, ya, agar supaya hafalannya itu terjaga. Adapun sanad haditsnya dikatakan di sini haddatsana Muhammad ibnul Ala, Muhammad ibnul Ala Al-Hamdani Al-Kufi, Muhammad ibnul Ala ibnu Quraib, Abu Quraib Al-Hamdani Al-Kufi. Qala haddatsana Abu Usama. Abu Usama namanya Hammad ibn Usama. Abu Usama Al-Kufi. Iya, Abu Usama Al-Kufi. Beliau dari orang Quraisy juga, Hashimi. An Buraid, dari Buraid, yaitu Buraid ibnu Abdullah bin Abi Burda bin Abi Musa al-Ash'ari. Jadi Buraid bin Abdullah bin Abi Burda bin Abi Musa al-Ash'ari. Itu nama lengkapnya. Dia ini cucu cicit dari Abu Musa al-Ash'ari. Iya. An Abi Burda, dari Abu Burda. Abu Burda kakeknya. Kakek dari Buraid. Abu Burda bin Abi Musa al-Ash'ari. Ya, dan Abu Burda ini itu dikenal dengan apa namanya? Dengan kunyanya, ya. Dikenal dengan kunyanya. Ada yang mengatakan bahwa kunyanya itulah namanya. Tadi menyebut bahwa namanya Harith, ada yang menyebut selain daripada itu. Ada yang menyebut namanya Amir, tapi dia populernya disebut dengan Abu Burda. An Abi Musa, dari Abu Musa, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu.